Oke, shalom, selamat pagi semua anak-anak. Jadi hari ini kita akan masuk dalam materi yang baru, pembahasan materi yang baru. Jadi Pak harap kalian boleh persiapkan diri, ya siap catatannya ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang satu topik yaitu elastisitas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, di sini kita bisa melihat ada peta konsep ya. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan konsep-konsep yang dipetakan mengenai materi ini. Jadi materi ini ada dua, ya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah elastisitas dan yang kedua adalah pegas. Nah, elastisitas itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu stres atau tegangan, strain atau regangan, dan modulus yang atau modulus elastisitas. Kemudian yang kedua pegas. Pegas itu dibagi dua juga. Yang pertama hukum Hooke dan kemudian adalah rangkaian pegas. Nah, kita langsung masuk saja ya. Tujuan pembelajaran kita ya hari ini, khusus untuk hari ini adalah kalian dapat menjelaskan karakteristik benda elastis. Kemudian yang kedua adalah dapat menjelaskan perbedaan tegangan atau stres, regangan atau strain, dan modulus yang itu sendiri. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, di sini disediakan beberapa gambar. Mungkin kalian sudah pernah lihat. Nah, ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, ini adalah contoh-contoh hal-hal yang berkaitan dengan elastisitas yang mungkin kalian sendiri sudah pernah lakukan. Ya, yang gambar pertama itu ya seorang anak sedang menggunakan katapel. Ya, prinsip elastisitas terdapat dalam penggunaan katapel. Yang kedua, gambar kedua adalah seorang sedang menggunakan karet gelang ya, menggunakan karet gelang. Nah, karet gelang itu bisa ditarik ya, bisa ditarik dan kalian bisa lihat bahwa di situ ketika nanti karet itu dilepas, dia akan kembali ke posisi semula atau bentuk dan ukuran semula. Nah, yang ketiga adalah prinsip elastisitas juga terdapat dalam panah ya. Jadi dia menggunakan tali ya, kemudian menggunakan prinsip elastisitas yang dia tali itu ketika ditarik kembali ke semula, maka panah itu bisa pergi ya, atau jalan ya, atau keluar tertembak begitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ini bentuk pegas ya, salah satu yang dipakai ketika berkendara ya, motor itu harus pakai shock ya, atau pegas. Kalau tidak ya, ketika melewati lubang atau polisi tidur ya, itu tidak akan nyaman. Jadi perlu pegas yang dimana ada prinsip elastisitas sehingga membuat pengendara itu lebih nyaman. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan elastisitas yang mungkin kalian sudah pernah gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, jadi semoga lewat gambar ini sudah membuat kalian semakin mengerti, semakin bisa menghubungkan elastisitas itu apa ya. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu apa itu si elastisitas. Nah, elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar, tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar itu ditiadakan. Nah, di sini pada bold ya, bold ukuran dan bentuk. Ya, jadi elastisitas itu identik dengan
ukuran benda dan bentuk benda. Nah, poinnya adalah ketika diberi gaya luar, seperti tadi ya, karet gelang itu ditarik, kemudian dia kembali ke ukuran dan bentuk semula, maka disitulah kita bisa melihat bahwa karet gelang itu mempunyai sifat elastisitas. Perhatikan baik-baik, elastisitas itu adalah sifat suatu bahan. Ya, nah pertanyaannya adalah bagaimana jika benda tidak kembali ke ukuran dan bentuk semula? Nah, jika benda itu bisa ditarik tetapi tidak bisa kembali ke ukuran dan bentuk semula, maka dia bukan elastisitas, tetapi dia memiliki sifat plastis. Ya, makanya ada plastisin. Ya, plastisin itu kalau kita ubah bentuknya, ya dia akan sesuai. Dia tidak akan kembali ke posisi semula atau bentuk semula. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan elastisitas itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian intinya adalah tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, suatu benda ya yang bersifat elastis jika diberi gaya maka akan mengalami 3 hal ini. Tegangan, regangan, dan memiliki modulus elastisitas atau modulus yang. Jadi, kenapa bisa dinamakan modulus yang? Karena yang pertama kali ya menemukan tentang elastisitas ini adalah Thomas Young ya. Jadi dia digunakanlah namanya ya, modulus yang ini. Atau kata lainnya adalah modulus elastisitas. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu pengertiannya serta dengan persamaan-persamaan matematisnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu ya, apa itu tegangan, regangan, dan modulus yang. Nah, yang pertama itu tegangan. Tegangan ini kata lainnya itu stress ya. Nah, bahasa Inggrisnya ya. Nah, kemudian lambangnya di sini ya, lambangnya di sini ini adalah sigma. Ya. Nah, sigma di sini merupakan ya kalau di elastisitas sigma itu di dalam fisika itu sigma itu banyak ya, tergantung di konteks penggunaannya apa. Seperti itu. Misalkan di tegangan di elastisitas, maka bentuk sigmanya itu seperti ini. Nah, tegangan itu sendiri merupakan perbandingan antara gaya dengan luas yang mendapat gaya. Ya, dengan luasan yang mendapat gaya. Coba kita perhatikan gambar ini ya. Nah, gambar ini itu menunjukkan bagaimana sebuah benda, ini benda elastis ya, ketika diberi gaya F, ditarik. Nah, F ini ya melewati ya atau dialami oleh luasan tertentu. Ya, artinya contohnya karet ya. Karet itu kan bentuknya itu ada yang persegi ya, atau mungkin ada yang bulat mungkin ya. Jadi ketika kita tarik, nah kita beri gaya F dan pasti luasannya itu atau permukaan karetnya itu juga akan mendapat gaya. Nah, perbandingan gaya dengan luasannya itu disebut dengan tegangan. Ya, seperti itu. Nah, secara matematis penulisan ya atau rumus dari tegangan itu adalah tegangan sama dengan F per A atau sigma sama dengan F per A. Atau sigma itu sama dengan tegangan, ya keterangannya ini ya, dengan satuan N per M pangkat 2. Ya jelas ya, karena F itu N, luas itu satuannya meter pangkat 2, maka satuan dari tegangan adalah Newton per meter pangkat 2. Terus ada F itu gaya, kemudian A itu luas bidang yang dikenai gaya, meter pangkat 2. Nah, jadi itu tegangannya. Jadi kalau kalian pernah lihat ya, karet ya, atau pernah memakai karet gelang itu, kalau kalian tarik sampai seolah-olah dia mau putus ya. Nah, itu adalah batas tegangannya dia.
ya. Jadi ketika dia lama-lama pertama dia mulai tegang sampai batas ambang tegangannya. Makanya dia putus. Artinya apa? Ketika dia putus, maka dia melewati batas tegangannya dia. Batas nilai tegangannya dia. Seperti itu. Itu mengenai tegangan. Jadi diingat baik-baik, rumusnya adalah sigma sama dengan F per A. Nah, kita lanjut lagi tentang regangan. Regangan ini satuannya E ya. E biasa ya. Tidak ada tidak ada arti lain ya. Nah, regangan merupakan besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang semula. Ya, jadi regangan itu adalah perbandingan dari perubahan panjang. Jadi ketika kita tarik karet, ya pasti panjangnya akan berubah kan. Nah, panjang yang berubah itu dibagi atau dibandingkan dengan panjang semula. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, misalkan nih, ada sebuah batang ya. Ini batang anggaplah elastis, kemudian ditarik. Kalian perhatikan di situ ada L0 ya, atau panjang semula, kemudian ditarik di bagian bawahnya, gambar bagian bawahnya itu ada delta L atau perubahan panjang. Secara matematis, maka E sama dengan delta L per L0. Atau delta L itu adalah pertambahan panjang, L0 itu panjang semula. Nah, ini sama-sama meter, kalau dibandingkan ya regangan itu tidak ada satuan. Seperti itu ya. Jadi prinsipnya, ingat, prinsipnya adalah perubahan panjang atau pertambahan panjang dibagi panjang semula. Jadi misalkan panjang semula itu 5 cm. Kemudian ditarik sehingga total panjangnya itu 7. Otomatis perubahan panjangnya itu adalah 7 kurang 5. Jadi 2/5 itu adalah regangannya dia. Ya, dipahami ya. Perhatikan baik-baik, nanti kalau seandainya ada soal, harus diperhatikan baik-baik perubahan panjangnya atau pertambahan panjangnya dengan panjang semulanya. Ya, jadi seperti yang tadi, ya, panjang semula 5. Tetapi ketika diberikan gaya, ternyata panjang totalnya jadi 7. Maka perubahan panjangnya adalah 7 dikurang 5. Ya, bukan 7 menjadi perubahan panjang, tidak. 7 kurang 5 adalah perubahan panjang atau 2. Sedangkan panjang semula tetap 5. Sehingga regangannya itu adalah 2 dibanding 5. Oke, itu tentang regangan. Saya rasa ini cukup jelas ya. Nah, yang paling terakhir adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas adalah angka yang menunjukkan ketahanan bahan untuk mengalami perubahan atau bahasa lainnya itu deformasi. Ya, perubahan bentuk. Makin besar modulus elastisitas benda, maka makin sulit mengalami perubahan. Ya, jadi contohnya seperti karet. Karet itu mempunyai modulus elastisitas kecil ya, sangat kecil begitu. Sehingga dia mudah untuk mengalami perubahan. Ya, jadi ada banyak bahan tertentu yang sebenarnya bisa berubah. Misalkan mistar ya. Mistar itu kita bisa bengkokkan ya. Posisi bengkokan itu termasuk dalam elastisitas, tapi modulus elastisitasnya itu lumayan besar. Ya, sehingga kita agak susah untuk membengkokkannya. Ya, jadi mungkin ya kalian bisa lihat di sekitar kalian masing-masing atau di rumah kalian, setiap benda itu bisa atau mempunyai modulus elastisitas, tapi masing-masing benda itu punya modulus elastisitasnya tersendiri. Contohnya besi itu bisa elastis. Elastis itu bukan berarti ya seperti prinsip tadi ya. Ketika kita bengkokkan, kita bisa kembalikan ke bentuk semula. Nah itu. Ya, jadi semua ya bahan itu pasti punya modulus elastisitas. Ya. Jadi modulus elastisitas itu apa? Modulus elastisitas itu merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan.
Ya. Jadi bandingkan, tadi kan kita sudah tahu tegangan itu apa, regangan itu apa. Nah, untuk bisa mendapatkan angka yang menunjukkan ketahanan itu adalah kita bagi nih tegangan per regangan. Ya, tegangan dibagi regangan. Nah, secara matematis penulisannya seperti ini. Y ya, modulus yang, Y ya, yang. Y ini diambil dari ya inisialnya ya, Y. Y sama dengan sigma per E. Ya, di mana sigma itu tegangan, N per M kuadrat, E itu regangan yang tadi tidak ada satuan, dan Y itu sendiri adalah modulus elastisitas atau modulus yang satuannya sudah jelas Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Ya, disingkat PA. Oke. Jadi sekali lagi modulus elastisitas itu adalah angka yang menunjukkan ketahanan bahan. Ya. Jadi apa namanya? Tegangan ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini dari rumus ini, kalau seandainya modulus elastisitas itu besar, artinya tegangan itu besar. Ya, tegangannya sangat besar, sedangkan regangan atau perubahannya itu kecil. Regangan ya. Tadi kalian ingat ya, ingat baik-baik. Ya, kalau lupa silakan kembali ke sebelumnya ya. Jadi regangan itu kalau perubahannya semakin besar, artinya kan perubahannya mudah. Ya, kalau perubahan regangannya itu besar, maka modulus elastisitasnya itu kecil. Ya, ya. Jadi kalian bisa bermain ya, menganalisa lewat persamaan-persamaan ini. Oke ya, seperti itu.